Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Perpustakaan Universitas Riau. Bersama dengan saya Olivia Freddelina, Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024. Ya, kembali lagi bersama saya di Siniar Ruang Literasi episode 4 yang kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Genre Talks, dari cinta ke cita, menjahit masa depan dengan rencana. Ya, di episode kali ini kita akan membahas tema yang tentunya itu dekat dengan hati banyak remaja, tentang cinta, cita-cita, dan rencana hidup. Bersama dua narasumber kita luar biasa dari Ajang Duta Genre Riau tahun 2024. Kita akan membedah bagaimana cinta itu tidak selalu harus mengorbankan cita, tapi justru bisa menjadi bagian dari perjalanan mewujudkan masa depan. Yap, langsung saja sudah hadir di studio pada saat ini Bang Muhammad Makbulisan, juara Harapan 1 Putra Duta Genre Riau tahun 2024, dan Kak Sasi Ramadaningsih Andria Putri, juara Harapan 2 Putri Duta Genre Riau tahun 2024. Ya Kak. Ya. Baik, siap menyelami kisah inspiratif mereka, nanya mengenai latar belakang dan sedikit pengalaman singkat dari Bang Makbul dan juga Kak Sasi, ya bagaimana bisa terjun ke ajang pageant yang bergengsi tentunya ya, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu bergengsi, ajang Duta Generasi Berencana tingkat provinsi Riau. Gimana tuh? Mungkin Oke. dari Bang Makbul. Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi langsung saja. Untuk latar belakang mungkin di pendidikan saya ini lulusan dari Universitas Islam Suskariau, UIN Suskariau gitu. Jurusan Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk ketika mengikuti genre ini, salah satu syaratnya itu harus bergabung dengan PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja, dan saya tergabung di PIKSmart. PIKSmart ini Pusat Informasi Konseling Solusi Remaja Terpadu. Nah, dengan mengikuti salah satu komunitas ini, barulah bisa naik ke tingkat kabupaten atau kota, kemudian lanjut ke tingkat provinsi sampai ke nasional gitu. Wow, itu dari Bang Makbul ya. Iya. Dari Kak Sasi aku juga mau dengar nih latar belakang background-nya gimana gitu. Kalau Bang Isannya udah jadi lulusan di UIN Suskak, Sasi baru mau memulai di Universitas Andalas jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya Sasi bergabung di PIK Remaja Laskar Salijari SMA Negeri 1 Siak, Kak. Dan untuk pemilihan dutanya sendiri tuh kurang lebih sama dari kabupaten sampai ke provinsi juga gitu, Kak. Mungkin itu ya background-nya beda-beda ya berarti ya, Iya. Kak Sasi dengan Bang Isan. Nah, aku pengen nanya dulu nih ke Bang Isan. Ya. Menurut Bang Isan apa keunikan dan urgensi daripada program dari Generasi Berencana atau Duta Genre ini dibanding dengan program kepemudaan lainnya gitu? Oke. Kalau kita bicara tentang program, mungkin secara umum kalau program duta itu lebih kepada, meningkatkan prestasi baik akademik ataupun non akademik, kemudian bakat minat, peserta yang mengikuti lomba gitu. Kalau untuk di genre ini sendiri, dia memiliki kemenonjolan di satu bidang tertentu, yaitu tentang bagaimana perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi di genre ini uniknya kita membahas dasarnya gitu. Tidak hanya membahas tentang bagaimana menyelamatkan atau menyiapkan remaja saat ini, tapi juga membahas tentang menyelamatkan generasi yang akan datang. Nah, seperti itu. Misal contohnya gini, menurut BKKBN itu tahun 2023, itu sekitar 20% remaja itu berada di usia pernikahan dini ketika melakukan pernikahan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya, ada juga data yang mengatakan menurut SSGI gitu tahun 2022. SSGI itu mengatakan bahwasanya anak-anak yang stunting itu dari ibu yang menikah pada usia muda. Nah, inilah yang harus kami cegah atau kami sosialisasikan di masyarakat tentang pernikahan dini. Kami itu diajari ada 3 hal. Pertama, yaitu disebut dengan triad KRR. Triad KRR ini tentang katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada pernikahan dini, dan katakan tidak pada seks bebas. Makanya kalau misalnya anak genre foto itu selalu kayak gini gitu. Ya, salam genre salam gitu genre ya. gitu ya. Oke. Bukan untuk calon wakil kota dan sebagainya gitu, tapi untuk emang ada Emang salamnya. itu slogannya. Slogannya salam Oke. genre. Oke.
Aku pengen nanya lagi nih ke Bang Isan dulu. Oh ya boleh Kak. Bang Isan ketika ikut ajang Duta Genre Riau, itu apa momen atau materi yang paling mengguncang cara pandang Bang Isan sendiri tentang kehidupan seputar remaja ini? Oke, kalau misalnya, untuk ketika pemilihan duta kemarin, dari awal itu pandangan remaja ya, kalau kita sebagai remaja yang masih awam, Mmm, mungkin kehidupan berencana remaja itu bukan suatu hal yang harus kita geluti atau kita tahu gitu kan. Ngapain kita repot-repot untuk mengetahui tentang organ reproduksi, mmm, kemudian bagaimana penyebab usia perkawinan, sedangkan kita di posisinya masih SMP atau SMA gitu kan, bahkan kuliah. Belum ada kepikiran untuk, masuk ke jenjang pernikahan gitu. iya Nah, betul. ketika saya masuk ke duta genre ini barulah saya mengetahui bahwa urgensi untuk mengetahui perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja itu sangat penting gitu. Terutama materi yang pernah disampaikan ketika itu tentang pernikahan dini dan seks bebas. Kenapa dua materi ini? Karena ternyata banyak anak remaja atau anak muda yang tidak Mmm, paham dengan pernikahan dini dan seks bebas. Awal mula terjadinya perceraian, kemudian kekerasan rumah tangga, kematian pada ibu yang melahirkan, mmm, kemudian bayi yang stunting. Ini awalnya dari pernikahan dini gitu kan. iya, Kemudian seks bebas, awal mula dari terjadinya perzinahan atau kehamilan di luar nikah itu karena seks bebas ini. Perempuan tidak tahu ternyata kalau misalnya, mereka berhubungan seperti itu, berhubungan suami istri, walaupun dia tidak langsung, gimana sebenarnya, boleh nggak agak vulgar gitu? boleh langsung aja Bang. Ya, kalau walaupun tidak, spermanya tidak masuk ke dalam, walaupun di luar itu dapat menyebabkan kehamilan ketika perempuan dalam usia subur gitu kan. Banyak Mmm, perempuan tidak tahu sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah gitu. Nah, 2 materi ini ternyata memberikan dampak yang cukup bagi saya sendiri untuk mensosialisasikan kepada remaja bahwa pengetahuan tentang pernikahan dini perlu loh gitu. mmm, Pengetahuan tentang seks bebas ini perlu loh. Karena kalau kita lihat di zaman teknologi ini remaja perempuan atau laki-laki itu udah ekstrim ya, kalau iya, termasuk kayak kalau saya sebut ya, pacaran udah ekstrim gitu. mhm, Kalau dulu kalau pacaran mungkin masih malu-malu buat sentuhan di depan umum gitu. Kalau sekarang bahkan peluk-pelukan di depan umum pun mereka bangga kayak gitu kan. mmm. Nah, jadi 2 itu sih materi yang menurut saya sangat, berharga gitu. Oke, terkait ini, kesehatan reproduksi aku pengen nanya nih ke Kak Sasi. Kak Sasi sebagai duta genre putri, bagaimana menghadapi stigma bahwa berbicara soal kesehatan reproduksi itu adalah suatu hal yang tabu mungkin bagi beberapa orang, terkhususnya di kalangan perempuan atau remaja perempuan gitu? Oke, ngomong-ngomong soal kesehatan reproduksi, seksualitas, emang tabu ya biasanya di Mmm, lingkungan kita itu. Cuman biasanya yang merasa tabu itu orang tua kan, Kak. iya, Dan biasanya remaja itu nggak dapet, informasi, edukasi soal kesehatan reproduksi dan juga mmm, seksualitas dari orang tua, karena orang tuanya menganggap masih tabu. Jadi inilah tugas kita sebagai pendidik sebaya, untuk menyampaikan edukasi terkait kesehatan reproduksi itu tadi, Kak. Jadi mmm, maksudnya Duta Genre ini, mengapa Duta Genre itu hadir, itu sebagai perpanjangan tangan dari program BKKBN kepada remaja. Karena mmm, juga remaja itu lebih nyamannya berbicara, lebih nyaman sharing-sharing itu bareng teman sebaya, Kak. Jadi, selama saya menjadi Duta Genre, saat sharing-sharing, memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya, khususnya remaja putri, mhm. itu mereka lumayan terbuka. Oh iya Karena iya, memang kesehatan reproduksi itu sangat harus sekali mmm, diketahui kan, Kak. betul, Apalagi banyak penyakit-penyakit menular seksual yang sangat mudah sekali tertular jika tidak teredukasi, tidak dicegah dari sekarang, Kak, gitu. mmm, Jadi kalau untuk masalah tabu tadi, iya, alhamdulillah untuk sekarang teman-teman remaja putri, teman-teman Gen Rangers itu udah terbuka nih mmm. soal kesehatan reproduksi dan seksual tadi, Kak, gitu. Berarti saat ini sudah mulai mudah lah untuk Iya, Iya, menyampaikan karena edukasi ya? teman-teman tuh udah pada aware semua iya. kayak, "Oh, Mmm, ternyata akibatnya itu sangat fatal," iya. gitu. Kalau kita tidak mengedukasi dan mereka tidak tahu memang Iya, sangat betul. berbahaya gitu Iya, ya, Kak, benar ya, sekali. betul. Ke Bang Ihsan, Oke. dari pengalaman Bang Ihsan di lapangan, apa tantangan terbesar dalam mensosialisasikan isu-isu genre ini terkait TRR tadi, kemudian pentingnya kesehatan reproduksi itu Iya. kepada sesama remaja laki-laki gitu? Kalau
di lapangan mungkin tergantung dari ininya ya, jenjang umurnya gitu ya. Dari SMP, SMA ataupun yang sudah kuliah gitu. Kalau misalnya anak SMP itu dia karena memang mereka belum memikirkan ke arah sana gitu kan. Jadi mereka terlihat cuek, pertama cuek. Jadi mereka tidak mau tahu ya, karena ya di tahu mereka pembahasan seperti itu tabu gitu kan. Pembahasan yang jorok, yang pembahasan yang buat orang malu gitu, Iya. pembahasan yang akan dianggap nakal lah kalau kita membahas Mhm. gitu. Jadi mereka itu sih tantangan dari mereka. Tapi untuk mereka ini kalau saya pribadi lebih ke personal aja kalau ingin ngasih tahu gitu kan. Karena memang tak bisa langsung disosialisasikan ke banyak mereka gitu. Iya. Karena kita tidak tahu pikiran anak SMP ini kan Mhm. masih liar-liarnya gitu. Iya iya iya. Jadi personal aja gitu kalau ngasih tahu mereka. Kemudian kalau untuk yang jenjang SMA, ini kebanyakan dari mereka itu, merasa maskulinitas gitu, maskulinitas yang salah lah kalau menurut saya. Karena Gimana tuh? maskulinitas ini kan, dia merasa pengetahuan untuk tentang pubertas atau, tentang organ reproduksi atau dan sebagai, perencanaan kehidupan berkeluarga ini, ya untuk perempuan saja gitu kan. Karena Mmm, memang perempuan ini pusatnya gitu. Tapi kan laki-laki di sini mempunyai peran yang paling penting untuk menjaga bagaimana si perempuan ini tidak hamil di luar nikah, setuju. tidak dilakukan seks bebas, Mmm, tidak juga, eee perempuannya hamil dalam keadaan di usia dini kayak gitu kan. Nah, jadi laki-laki juga butuh itu dan pendekatan-pendekatan, ke mereka ini sebenarnya satu pendekatan yaitu namanya teman sebaya. Jadi di genre ini ada 2 apa ya, ada 2 sumber informasi. mmm, Pertama pendidik sebaya dan kedua konselor sebaya. Kalau pendidik sebaya itu di kami itu mereka yang langsung sosialisasi langsung ke seluruh mahasiswa atau seluruh siswa gitu. Jadi mmm, cangkupannya luas, langsung mendidik. Tapi kalau konselor sebaya itu tadi, dia personal gitu, lebih ke personal. Dia mmm, jadi tempat curhat bagi temannya, gitu sih. oke. Jadi kalau untuk ini memang penting kepada pria, bagi Ya, wanita juga bagi ya, Bang, wanita karena juga, kalau satu pihak saja itu kan tidak bisa juga betul. gitu ya. Dari Kak Sasi nih, Kak, selama Kakak menjadi duta genre Riau, nih apa nilai personal yang Kakak temukan atau kembangkan itu selama menjadi bagian dari, duta genre Riau ini? Oke, jadi semenjak kenal sama genre itu ternyata Kak, di genre itu ada yang namanya 10 life skill. Mmm, apa 10 tuh, Kak? kecakapan di dalam hidup yang memang harus dikuasai oleh remaja. Ini Mmm, nggak susah kok. Itu seputar mengendalikan emosi, memecahkan masalah, lalu berpikir kritis, berpikir kreatif, bagaimana cara komunikasi efektif pada orang lain, lalu hubungan interpersonal, dan lain sebagainya, begitu. mmm, Jadi semenjak tahu itu, tentu saja ada rasa yang ingin mengembangkan bagaimana mmm, caranya agar kita sebagai remaja itu memiliki 10 life skill itu tadi, Kak. mmm, Nah, untuk sejak menjadi duta genre ini tentunya yang paling terasah itu komunikasi efektif. Bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu yang mudah diserap oleh audiens. Kan orang mmm, beda-beda nih ya, Kak. cara penyampaiannya, Iya, cara mhm, penyampaiannya dan cara pemahamannya, iya betul, gitu. Kan kadang ada yang orang dibilang A langsung paham gitu. mmm, Ada yang harus dijelaskan secara rinci banget baru dia mmm, paham, gitu. betul, Nah, terus juga kita itu harus mengendalikan emosi juga sih, Kak, kalau berhadapan dengan orang banyak. mmm, Karena seperti kata Bang Isan tadi, nggak semua orang yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, sampaikan, gitu. Nah, juga selama jadi duta genre itu aku bener-bener yang ketemu banyak orang dengan berbagai latar belakang, juga menambah relasi, begitu, Kak. mmm, Dan menjadi duta genre juga, memupukkan rasa tanggung jawab kita bagaimana agar teman-teman sebaya di sekitar kita itu terkena yang namanya kalau kami bilangnya virus genre, mmm. gitu, Kak. Oke, beralih dari pembahasan mengenai kesehatan produksi dan juga program seputar genre nih, Bang. Iya, Sesuai dengan tema kita tadi mengenai cinta dan cita. Nah, asik. ini kan cocok banget nih kita bahas dengan duta genre kita gitu kan. Betul. Ke Bang Isan dulu lah. Oke, Bang, banyak remaja pria merasa membuktikan cinta itu lewat pengorbanan besar. Kadang betul. ekstrim malah gitu kan. Nah, Oke, bagaimana cara dari duta genre sendiri untuk membingkai cinta sehat versi laki-laki gitu? Dari oke. laki-lakinya langsung gitu. Ya, semoga saya juga termasuk laki-laki yang sehat itu.
Ya sebenarnya, inti dari program genre itu kan perencanaan gitu ya. Bagaimana kalau kita akan kehidupan di masa depan itu, hidupnya bahagia, tentram, dan sejahtera gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, sebenarnya laki-laki itu ya kalau secara umum memang dituntut ya, dituntut untuk melakukan pengorbanan. Karena kalau kata-kata mukondo, apa ya, Onde. mukondo namanya, Iya iya iya. omongan doang kayak gitu. Mhm. Nah, jadi laki-laki itu dituntut dari tindakannya cara berkorban. Tapi ada yang salah dengan dua pemikiran ini gitu kan. Kalau dia dengan cara tindakan yang benar, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau tindakannya terlalu ekstrim, itu bisa disalahkan. Contohnya, ada orang yang SMP misal atau sudah SMA, dia punya pasangan atau punya pacar lah gitu ya. Kalau dia pengorbanan terlalu ekstrim, dia lebih mementingkan pacaran daripada pelajaran gitu. Sanggup dia bolos sekolah untuk menemui pacarnya gitu. Kemudian contoh kedua, semisal mahasiswa gitu kan. Mahasiswa apalagi yang dia jauh dari orang tuanya, kiriman uang masih dari orang tuanya. Kalau misalnya dia pengorbanan dengan cinta yang ekstrim tadi, dia akan terus tuh mentransfer uang ke pacarnya kalau pacarnya minta gitu kan. Mhm Padahal dia mhm. masih butuh dengan uang itu dan uang itu dari orang tua. Dan inilah kalau menurut saya itu yang pengorbanan yang ekstrim yang nggak masuk logika gitu. Berlebihan ya. Berlebihan gitu kan. Padahal kan menurut saya cinta itu dua aja. Mmm. Cinta itu yang pertama membangun masa depan, yang kedua setara gitu. Jadi cinta Wah. setara tuh bukan sepihak aja, laki-laki yang berkorban, perempuan menikmati gitu kan. Mhm Tapi mhm. setara, kita sama-sama berkorban karena di sini kita sama-sama ingin bangun rumah tangga gitu kan. Nah, jadi ya gitu, kalau menurut saya gitu sih. Oke oke. Nah, ke Kak Sasi lagi nih. Oke. Kak, menurut Kakak apa tantangan perempuan muda, misal seperti kita nih, dalam memilih antara cinta yang instan dan cita-cita yang menuntut proses yang panjang? Oke, antara perempuan dan cinta. Sebenarnya kalau perempuan itu pastinya lebih mengedepankan perasaan biasanya ya, Betul, Kak. saya pun kayak gitu kadang-kadang, Kak. Ya, jadi ini mungkin merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan, apalagi perempuan yang sedang berada di jalur prosesnya, Mmm, gitu. Saya pernah baca, kalau perempuan itu kalau bisa saat lagi berproses jangan yang disibukkan dengan namanya cinta. Karena cinta yang sementara dapat merusak masa depan yang lebih jelas, lebih panjang prosesnya, Iya, Kak. dengar mhm. itu perempuannya. Iya, benar. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, tentu kita harus mengorbankan sesuatu juga. Iya, Betul. betul. Jadi itulah kalau misalnya kita lagi berproses ternyata tiba-tiba ada cinta datang gitu. Mmm, Ya harus pilih mau ke cinta yang sementara itu atau ke masa depan yang memang harus prosesnya panjang. prosesnya panjang gitu, Kak. Mmm, jadi memang harus ada yang dikorbankan teman-teman, antara cinta dan cita-cita. Ya, tapi ada juga Kak yang bisa jalan cinta, bisa juga jalan prosesnya gitu, tergantung orang Iya, masing-masing tergantung mungkin ya. orangnya, Kak. Itulah terkadang Iya. ada kayak perempuan itu karena cinta cita-cita terkorbankan. Nah betul. Kak, di media sosial sekarang ini nih, Mhm. misalnya kayak di TikTok atau di Instagram gitu kan, banyak sekali kayak glorifikasi hubungan yang romantis gimana gitu, standar TikTok lah, Iya standar iya. Iya. Instagram lah gitu kan. Dan bagaimana Kak Sasi sendiri menyikapi narasi relationship goals? Nah, yang kadang itu bias dari realita. Relationship Ya, goals, kayak padahal standar TikTok sebetulnya nggak gitu-gitu. kayak gitu ya, Kak, orang Mhm, tuh. Jadi sekarang tuh ada fenomena namanya FOMO, fear FOMO. of missing out. Jadi Eee, orang-orang yang takut ketinggalan tren gitu. mhm, Kalau dari aku sendiri sih, jangan sampai kita kena FOMO itu, Kak. Karena, tren itu dia dinamis, nggak iya, pasti pasti berubah-berubah. berubah ya. Kalau kita ngikutin terus, kayak kita kapan selesainya gitu. Mmm, Terus juga mungkin di usia yang sekarang nggak harus juga kita terpaku dengan yang namanya kayak romantisasi kehidupan gitu. Kan kadang ada tuh anak SMA yang kayak, "Ih, ini masa SMA, mau nyoba lah pacaran gitu, mmm, asik kayaknya lihat di TikTok," gitu kan. iya iya iya. Nah, ini jangan. Lebih baik kita menjadi diri kita sendiri, Kak. Kita harus explore diri kita sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya sampai kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kalau misalkan kita udah bagus ya kan, Kalau kitanya udah tahu siapa diri kita, Betul. ya, nanti bakalan nemuin yang tepat juga iya kan. benar, karena Mmm, kata Bang Isan tadi, cinta terus setara. iya ya.
Nggak mungkin lah orang yang itu mau sama yang di atasnya, Iya. gitu-gitulah mungkin ya, oke. Insecure ya. Insecure, apalagi cowok tuh biasanya insecure lebih besar gitu Oh iya daripada betul, cewek, Iya. betul ya betul Bang Ihsan ya? juga. Oke, saya pernah dengar soalnya. Oke, mungkin ini pertanyaannya pertanyaan untuk ke Bang Ihsan sama Kak, Sasi nih. Oke. Apa makna dari konsep cinta berencana menurut Kak, Sasi dan Bang Ihsan? Kemudian bagaimana itu bisa menjadi solusi dari toxic relationship di kalangan remaja saat ini? Mungkin Oke. terserah dari mana dulu nih? Boleh Bang Ihsan dulu deh Oke. kayaknya. Silakan. Cinta berencana ya? Mmm, Cinta berencana kalau menurut, saya itu ada 3 hal. Pertama, tahu waktu, yang kedua tahu batasan, dan yang ketiga tahu tujuan. Tahu waktu itu artinya ketika semua orang sudah punya pasangan, bukan berarti kita harus juga punya pasangan gitu kan. Karena ini dilatar belakangi dari ekonomi yang berbeda, cara dia bekerja berbeda, cara dia berperilaku berbeda gitu. Dan itu tadi tidak FOMO gitu, jangan mengikutin orang. Kita punya rencana masing-masing untuk membangun cinta kita sendiri gitu. Kemudian tahu batasan gitu. Kalau kita punya pasangan, kita harus tahu batasan. Jangan sampai kehormatan pasangan kita itu kita sendiri yang mengambil sebelum sah untuk kita lakukan kayak gitu kan. Jadi kenapa terjadinya kehamilan tidak diinginkan itu kan karena tidak tahu batasan. Dan apakah cinta itu karena dia hamil? Tidak juga gitu kan. mmm, Banyak juga yang perempuan ditinggali ketika hamil banyak kayak gitu kan. Jadi betul. cinta itu bukan tentang dia perempuan berani berkorban dengan tubuhnya karena cinta. Saya rasa bukan cinta seperti itu gitu kan. Tapi cinta itu ya dua-duanya sama untung, dua-duanya sama senang gitu kan. Kemudian yang ketiga tahu tujuan. Cinta itu sebenarnya penghalang cita-cita ya yang tadi ya. Iya, Iya. Atau malah penghambat cita-cita gitu. Karena betul banyak betul sekarang betul. itu, eee, orang yang mengorbankan cita-cita demi cinta gitu kan. Mmm, Karena perempuannya menuntut untuk selalu di sisinya gitu. Akhirnya laki-lakinya tidak bekerja, tidak eksplor diri, tidak menggali potensi, hanya untuk memperhatikan perempuannya saja gitu. Padahal tujuan cinta itu ke keluarga. Dia akan menikah, akan membentuk suatu keluarga yang berbahagia, sehingga di sanalah terjadinya cinta yang betul-betul cinta gitu, menjadi sebuah keluarga. Itu sih kalau jadi menurut 3 poin tadi ya, 3 Bang, poin, ya? tahu waktu, tahu batasan, tahu tujuan. Oke, Dan untuk toxic apa tadi ya, relationship ya? relationship ya? Ya, toxic relationship itu kan karena seseorang itu terlalu cepat menilai ya kayaknya. Dia merasa terlalu dekat, cepat dekat, kemudian terlalu ambisi dengan pasangannya atau mengkontrol pasangannya kayak gitu kan. Cemburuan, emosional kayak gitu. Suka ada juga kekerasan verbal juga kayak gitu kan. Itu kan Mmm, toxic relationship. Nah, bagaimana kita menyikapi ini ya dengan itu tadi, dengan perencanaan cinta tadi, dengan 3 hal tadi gitu kan. Kalau kita merasa sudah siap untuk mencintai orang atau sudah siap untuk dicintai, maka bukalah peluang itu. Tapi kalau merasa belum siap, belum bisa mengurus diri kita sendiri, jangankan mmm, mengurus orang lain gitu kan, maka tepat. tutup dulu itu gitu. Karena itu Selesaikan dulu diri kita ya, iya, Bang, ya? karena itu Oke. termasuk rencana juga. Kalau dari Kak Sasi gimana? Ya, kurang lebih sama sih. Jadi, Sama ya? aku tertarik buat ngebahas tentang batasan diri, personal boundaries. Jadi, batasan ini nggak cuman kita terapin terhadap pasangan kita, tapi juga dengan orang-orang sekitar kita yang kita punya relasi sama dia, misalnya kayak teman, sahabat, keluarga. Jadi batasan diri itu ada 3. Ada batasan diri yang tertutup. Itu kayak ibaratnya orang yang sangat tertutup gitu, Kak. Dia nggak mau menceritakan masalahnya ke orang lain, lalu kayak dia mengasingkan diri dari keramaian Mmm, gitu. Nah, yang kedua ada batasan diri yang terbuka. Batasan diri terbuka mungkin kita bisa ibaratkan seperti oversharing. oversharing, banyak ngomongnya ya? Iya, Cerita jadi terus ya? semua hal termasuk mungkin privasi dia diceritakannya ke orang lain atau kayak orang lain ngajak dia, "Ayo ke sini, gas," gitu. Padahal Mmm, dia tahu sebenarnya ada hal-hal lain yang harus dia kerjakan atau apa. Lanjut yang ketiga, ada batasan diri yang ideal. mmm, Batasan diri yang ideal itu maksudnya dia tahu menempatkan apakah dia harus terbuka, apakah harus tertutup, tergantung kondisinya seperti kondisinya apa. gimana gitu? Iya, begitu, Kak. Jadi, mungkin kita bahasnya ke cinta ya. Mmm, Walaupun sebenarnya jadi gini, Kak, di genre itu ada 3 segmentasi. apa aja tuh? Mungkin pendengar harus tahu nih. Oke, Kak, di kasih genre tahu lah. itu ada 3 segmentasi. Yang pertama adalah berani,
Berani itu rentang usia tuh 10 sampai Di 14 tahun. mmm, Itu anak-anak SMP biasanya, Kak. Yang kedua ada beraksi, Beraksi. 15 sampai 19 tahun. Dan yang ketiga itu berkolaborasi, 20 sampai 24 tahun. Jadi penyampaiannya di genre ini karena biasanya sesuai segmentasi itu tadi, Kak. Jadi mungkin kalau di Sasi kan sekarang beraksi berarti ya. Jadi lebih menekankan bagaimana cara untuk berrelasi dengan orang itu yang baik. Kurang lebih sama seperti bagaimana cara dengan pasangan kayak Yang disampaikan Bang Bang Ihsan Ihsan tadi ya, tadi. Cuman ini lebih ke arah pertemanan. pertemanan. Jadi pertemanan yang baik, yang nggak toksik itu pastinya yang saling mendukung, yang saling support, dan Betul. tidak menyakiti satu sama lain gitu. nggak TTM ya? Enggak, Apa tuh teman? Teman tapi tapi mesra. mesra. Oh, iya. Kalau sekarang HTS namanya. Oh, Pak. ATS. Udah ganti HTS. nama. Apa HTS tuh? Hubungan Hubungan tanpa tanpa status. Jadi ini Kak Sasi sama Bang Ihsan nih nggak ada pacaran nih? Oh, enggak. Nggak ada, sama lah kita ya. Iya. Nih, bagaimana nih menyusun prioritas antara hubungan pribadi, pendidikan, impian, dan juga masa depan gitu dari tipsnya dari Bang Ihsan sama Kak Sasi. Bisa dikasih tahu ke teman-temannya gitu, dari Duta Genre kita nih. Oke, cara apa tadi? Cara Cara menyusun untuk menyusun prioritas prioritas ya, antara hubungan hubungan pribadi, relation pribadi. tadi pendidikan, Heeh, impian, dan masa depan gitu. oke. Kayaknya kalau dari aku pribadi ya, cara untuk menyusunnya itu pertama, yang prioritas betul itu tentulah kalau dari aku pribadi itu adalah masa depan gitu. Tak ada satupun di dunia ini perempuan yang mau dengan laki-laki miskin, Betul sekali. betul ya? Betul sekali, kuat Iya, kali, betul sekali gitu kan. tak ada Nah, satupun perempuan yang mau dibawa susah gitu kan. Iya sih Bang. Jadi kalau aku laki-laki tentu tuh masa depan gitu, semakin cerah laki-laki masa depannya, semakin banyak perempuan yang antri gitu ya. Hmm, Ya, betul, itu ya, tidak bisa dibohongi, itu nyata betul. Bang. Nah, untuk mencapai masa depan itu tentulah prioritas yang kedua adalah pendidikan gitu kan. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka tingkat kesuksesan atau masa depannya itu juga semakin semakin cerah gitu. Nah, untuk masalah cinta, menurut aku ini di luar dua ini gitu. Tidak bisa digabungkan, tapi juga tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Karena cinta cinta ini ya masalah perasaan. Tiba-tiba ada orang di tengah jalan dia ternyata jatuh cinta bisa juga kayak Bisa gitu. kan? Bisa. Ada juga 2 orang yang saling jatuh cinta tapi ternyata sukses bersama juga ada gitu. Ada Tergantung juga. bagaimana orang pribadi itu dia apa ya, dia melakukan bagaimana dia mengoreksi cinta itu gitu. Bagaimana dia mengakumulasikan cinta itu jadi sukses atau cinta itu jadi hambatan. Kayak gitu sih. Tapi untuk prioritasnya tetap masa depan dan pendidikan. Tetap masa depan dan pendidikan, Iya, karena masa depan tanpa pendidikan itu tidak mungkin. Jadi iya, pendidikan yang bagus akan menghasilkan masa depan yang cerah. Itu iya. kan mendukung gitu ya, Bang, Mendukung ya. gitu ya. Belum belum tentu Belum tapi tentu, tapi mendukung gitu ya. mendukung. Kalau dari Kak Sasi sendiri gimana? ya kurang lebih sama. Mungkin kalau Hmm, untuk perempuan itu yang paling diutamakan sekarang itu pendidikan. pendidikan, karir Iya, ya. pendidikan. Karena seperti yang kata Bang Isan tadi, pendidikan yang bagus akan membawa kita ke masa depan yang bagus. Makin tinggi pendidikan perempuan, itu value-nya akan semakin naik dan semakin Betul. jauhkan dari laki-laki yang Toxic. ya toksik omong doang gitu. Komodo, komodo ya. Oke, mmm, nih mau nanya lagi nih ke Kak Sasi sama Bang Ihsan. Oke. Apa tools atau metode manajemen diri dari, Bang Ihsan dan juga Kak Sasi, yang digunakan agar tetap fokus gitu untuk meraih impiannya dan goals-goals yang ada di list-nya gitu? Oke. Kalau dari aku pribadi, mungkin gak ada tools-tools yang apa ya, yang unik ya. Tapi lebih kepada bagaimana hari ini kita Mhm, tulis untuk rencana besok gitu. Dan itu harus konsisten gitu. Misal besok itu kita konsisten. mau pagi bangun jam berapa, Mmm, habis bangun itu mau ngapain olahraga, habis olahraga mau ngapain belajar, seperti itu kan. Dan itu harus konsisten. Itu untuk tools-tools yang paginya atau satu hari atau setiap harinya. Kalau untuk yang tahunannya, kalau aku biasanya ada listnya gitu. Tahun ini apa aja yang mau aku capai gitu. Jadi duta genre, jadi punya IPK yang tinggi, kemudian jadi anak yang sukses misal seperti itu kan. Nah, jadi ada listnya. Dan ketika list itu sudah tercapai, ya kita contreng gitu. Kalau tidak tercapai berarti ada problem nih, kok bisa tak tercapai dan betul itu betul. yang harus kita koreksi. Gitu sih kalau menurut aku. Baik, kalau dari Kak Sasi sendiri gimana tuh, Kak, Kal tips manajemen dirinya? Kalau aku biasanya bikin skala prioritas gitu, Kak. Mmm, Kayak
Misalnya apa hal-hal yang harus dicapai tapi urgensinya mana yang lebih gitu. Itu yang diurutkan dan itu yang dikerjakan pertama kali Iya iya iya. gitu. Terus kalau untuk harian mungkin kurang lebih sama kayak Bang Isan, tapi dengan satu kunci yaitu harus konsisten. Konsisten ya. Iya, Mhm. percuma kita bikin to do list banyak-banyak, jadwal tersusun, tapi kita nggak konsisten tiap harinya. Iya Tuh, iya juga iya. melatih disiplin juga kan Kak, kalau Mmm. membuat seperti itu gitu. Itu juga karena aku Gen Z ya, Iya. ya kadang juga nyari-nyari tuh, misalnya mau ngerjain sesuatu, ngerjain tugas, gimana ya biar bisa fokus gitu. Mmm. Nah, aku biasanya kalau mengerjakan sesuatu, itu menjauhkan HP, kan Mmm. isinya tuh sosmed apa segala Betul macam, betul. itu aku matikan notifikasinya, aku matikan juga, data selulernya. Mmm. Karena biasanya kalau Gen Z ini dia sering ke-distract ya, Ke-distract ada ya. notif, "Eh, lihat dong," gitu kan. Nanti pancung main HP Iya, lagi panjang kan gitu. mainnya, belajar baru Nggak 5 jadi menit, belajarnya rupanya kan. scroll TikTok 5 jam gitu. Iya ya. Iya. Iya. Iya iya. Oke. Tapi kalau aku pribadi sih cara belajarnya lebih ke dengar lagu gitu. Mungkin tiap orang beda-beda ya Iya cara iya. belajarnya. Iya, Oh iya ya. Mmm, Kak Sasila dulu nih. boleh. Kakak pernah nggak menyampaikan materi ke pelajar nih waktu Mhm, sosialisasi atau mengedukasi iya. pelajar ataupun mahasiswa, tapi mereka tuh menolak atau skeptis gitu. Dan bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti itu dari Kakak sendiri? Pernah sih, pasti pernah. Mmm. Dapat penolakan tuh pasti pernah, karena kan genre tadi itu yang materinya itu bisa dibilang lumayan sensitif untuk Agak ini dibahas. ya, Iya, tabu kali gitu, bagi agak beberapa tabu. orang. Nah, kalau dari aku itu biasanya melakukan pendekatan yang lebih gimana biar Humanis. bisa gitu kayak, mmm, lebih ke kita mengikuti mereka itu nyamannya seperti apa. Entah itu kayak sharing lewat cerita atau kayak lewat games, Mhm. itu bisa. Kan aku biasanya ini ke anak sekolahan. Iya. Anak sekolahan kan lebih, "Wih, bahas apa nih?" Mhm, gitu, lebih "Ini jorok nih pengen bahasannya," tahu gitu gitu ya. kan, heeh. Iya. Jadi mungkin kita, mengubah sedikit gaya bahasa kita yang rasa-rasanya agak frontal, Mmm. itu kita perhalus lagi sesuai umur lah, gitu, Kak. Dan Oke. akhirnya Mmm. mereka dapat menerima materi itu tadi. Jadi memang melihat cara pemahaman mereka bagaimana gitu ya Iya. dalam Iya. mengedukasi gitu. Nah kalau dari Bang Ihsan nih, dalam hal literasi digital dan era globalisasi saat sekarang ini gitu, banyak sekali hoaks atau berita bohong seputar seksualitas, atau tubuh perempuan dan lain-lain gitu kan. Bagaimana dari Bang Ihsan sendiri mendekati isu ini tanpa membuat audiens itu terlihat defensif gitu? Mmm, Kalau sekarang itu tentang banyaknya hoaks tentang apa, tentang reproduksi lah ya Iya, istilahnya, agak dibohong-bohongin gitu. bohong-bohongin gitu. Heeh. Jadi, kalau di genre itu ketika sosialisasi kami itu ada namanya games atau ice breaking ya. Ice Mmm. breaking-nya itu biasanya tentang, eee, betul atau salah kayak gitu. Semisalnya pertanyaan gini, perempuan yang belum menstruasi itu Mmm. sudah bisa hamil gitu, betul atau salah? Nah jadi games-nya gitu. Mmm. Jadi, games itu juga untuk menumbuhkan agar tahu, oh ternyata ini betul, ternyata ini hoax. Ada sama juga yang kayak gini, pernyataannya, laki-laki dan perempuan yang berhubungan namun tidak keluar di dalam, tapi Mmm. di luar tidak menyebabkan kehamilan, betul atau salah kayak gitu kan. Dan orang pasti jawabnya ya salah kayak gitu. Orang taunya tidak akan hamil, tapi ternyata hamil, bisa hamil kayak gitu kan. Nah, games-games yang itulah yang dikembangkan juga di genre ini dalam ice breaking-nya. Dan tentunya untuk mencegah hoax itu lebih menyebar agar tidak defensif ke para remaja, yaitu tadi caranya banyak untuk mensosialisasikan sih kalau menurut saya. Semakin banyak remaja itu tahu, maka semakin banyak juga hoax itu yang terpental dari kepalanya gitu ya, gitu Berarti sih. memang mengedukasi dengan cara tersendiri dari Iya, genre gitu ya? Iya, pokoknya genre itu pendekatannya pasti menyenangkan sih, Kak. Menyenangkan Iya. karena anak-anak muda gitu ya, iya, nggak Iya, mungkin bener. menggunakan pendekatan ke orang tua kepada remaja gitu kan. Nah menurut Kak Sasi nih, bagaimana peran keluarga dan juga lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, universitas misalnya dalam memperkuat literasi mengenai genre ini di usia dini itu, seputar topik yang dibahas di genre tadilah gitu?
Bagaimana peran dari keluarga dan lingkungan sekolah? Oke, jadi kebetulan memang menurut BKKBN, Hmm, keluarga itu punya 8 fungsi. sebutkan nggak apa tuh? Oke. Apa aja nih? Biar tahu Iya, kan iya. Ya, jadi audiens 8 kita gitu. fungsi keluarga itu yang pertama ada fungsi keagamaan, Mm-mm, di mana keluarga itu merupakan tempat pertama bagi anak-anaknya untuk belajar tentang agama. agama, ya Oh belajar untuk iya iya iya. beribadah dan lain sebagainya. Hmm. Lanjut ada fungsi cinta dan kasih sayang. Keluarga Gimana tuh itu Kak? memiliki tanggung jawab untuk memberikan cinta, kasih sayang dan mengungkapkannya kepada anak-anaknya gitu. Lanjut ada fungsi perlindungan. Hmm, Fungsi perlindungan, lanjut ada fungsi sosial budaya, di mana keluarga itu juga menjadi tempat pertama bagi anak-anaknya untuk belajar bersosialisasi kepada orang di lingkungan luarnya. Lanjut Yang kelima ada fungsi reproduksi. Nah, fungsi ini dia Kak. reproduksi. Ha. Jadi fungsi reproduksi ini nggak cuman sekedar keluarga itu membuat anak nggak, tapi juga mengajarkan bagaimana edukasi seksual itu tadi kepada Hmm, anak, kayak mengenalkan organ reproduksi, lalu membedakan antara laki-laki dan perempuan itu kan kalau ke anak agak tricky ya mengajarkannya. hmm, Itu merupakan fungsi eee, keluarga, tugas keluarga. tugas. Ya, untuk mengenalkan apa reproduksi itu tadi. Hmm. Jadi kalau ditanya adakah peran keluarga? Jawabannya pasti ada. Lanjut, keberapa tadi itu Yang ya, Kak? keenam lagi Kak, Oh, Keenam. keenam. keenam lagi. Lanjut, itu ada fungsi ekonomi. Hmm, Keluarga itu bukan cuman dia ya emang orang tua ngasih uang ke anaknya, tapi juga betul. mengajarkan bagaimana mengelola keuangan yang baik, gitu. Lanjut, Yang ada ketujuh fungsi pendidikan, fungsi pendidikan. ya. Dan yang terakhir ada fungsi lingkungan. Jadi keluarga juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai lingkungan. Jadi ada 8 fungsi Iya, ada keluarga ya 8 fungsi teman-teman. keluarga yang harus diketahui dan Ya, harus ada di setiap keluarga. karena memang keluarga itu adalah lingkup terkecil ya Iya, kan. benar. Jadi mereka baru tumbuh dan lahir besar di situ. Jadi kalau sebelum keluar tentu harus diedukasi dulu Betul. berarti ya dari lingkungan Betul. terkecilnya gitu. Terus untuk peran sekolah, karena di sekolah tadi ada PIKR ya? Ya, Iya, Pusat Informasi Konseling. Jadi kalau di sekolah dapat informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi, lalu perencanaan masa depan, itu di PIKR. hmm, Nah, di PIKR itu kan ada pendidik dan konselor sebaya. Jadi mungkin kalau di sekolah ada masalah keluarga yang tidak bisa diceritakan ke siapa-siapa, hmm, bisa langsung pergi ke konselor sebaya gitu. oke. Terkait literasi mengenai generasi berencana dan juga programnya gitu. Nah, jika literasi itu adalah kunci, nah apa menurut Kak Sasi dengan Bang Isan kunci ganda yang harus dibuka dulu agar literasi seputar genre ini benar-benar bisa mengakar gitu Oke, dari siapa pada nih? audien. Bang Isan Oke, lah boleh. lagi. Oke, boleh. Ya capek saya sih ngomongnya. Kalau dari aku itu 2 sih kunci gandanya ya kan. Yang pertama itu tadi dari bahas keluarga, yang kedua ya juga dibahas sekolah gitu. Karena Sekolah. 2 lingkup ini yang menjadi tempat anak-anak atau remaja itu bermain kayak gitu kan. Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Sebelum anak itu dilepas ke lingkungan masyarakat, tentulah keluarga ini harus memberikan apa ya, nutrisi dulu ya kepada anaknya gitu kan. Iya, Apa aja betul. yang harus dipersiapkan, Dikasih apa yang bekal harus lah ya gitu. kasih bekal ya, Hmm, apa yang harus diketahui agar anak ini tak salah jalan, tidak mengonsumsi narkoba, tidak melakukan seks bebas, Tidak tidak pergaulan bebas ya tidak juga. pergaulan bebas kayak gitu. Nah, kemudian sekolah. Kadang-kadang di rumahnya udah betul, tiba-tiba di sekolahnya dia apa ya, salah. salah Yang gitu salah kan. jalan Itulah. Salah sering jalan. terjadi sih Iya, sebenarnya. Karena betul betul. teman-temannya ini yang Salah membuat pergaulan salah kalau kata. pergaulan ya Iya. gitu kan. Nah, jadi gitu. Kalau 2 ini sudah betul, kemungkinan remaja itu akan jadi remaja yang betul lah kayak gitu kan. Karena dari sekolah juga kalau misalnya sekolah jarang membuka tentang, reproduksi tadi, kemudian perencanaan kehidupan berkeluarga tadi, maka asing juga bagi siswanya gitu. Karena remaja kan banyak dapat pelajaran dari sekolah kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk Bang Isan dan juga Kak Sasi nih. Oke. Oke. Nah, ini, apa cita-cita jangka panjang atau, pesan dan juga yang diharapkanlah kepada seluruh generasi muda, baik itu yang remaja yang sudah, kuliah ataupun belum gitu kan. Nah, sebagai seorang duta genre gitu, sampaikanlah pesan-pesan. Oke, Ya, saya boleh. Oke, boleh Kak lah Dari Kak Sasi 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 lah dulu duluan. dulu ya. Karena ya, dari tadi iya. kayaknya Bang Isan terus deh duluan. Mhm, Jadi sebagai duta genre tentunya keinginan kita, tujuan kita bersama itu ingin remaja itu aware sama masa depannya. Terutama
penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Tentu kami inginnya remaja yang sudah terpapar virus genre ini tadi dapat menerapkan apa-apa saja yang telah diedukasikan kepada mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Juga kan program genre ini salah satu pendukung untuk pembangunan nasional bidang SDM nih Kak. Karena Indonesia kan Iya. punya visi Indonesia Emas 2045. Sedangkan bagaimana itu bisa tercapai kalau SDM-nya belum Belum. mencukupi. belum mencukupi begitu. Apalagi kan remaja hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Pokoknya masa depan itu ada di tangan remaja. Jadi ini tugas kita untuk mempersiapkan kapasitas remaja menuju Indonesia Indonesia Emas Emas 2045 itu tadi. 2045. Dalam menghadapi bonus demografi juga Iya Iya, benar, bonus karena demografi. sekarang kan Indonesia lagi dapat keuntungan nih bonus demografi yang mana Usia penduduk produktif ya. usia produktif itu lebih banyak. Jadi usia produktif itu ada di antara 14 sampai 64 tahun. Tentu kita tuh harus memperdayakan orang-orang yang produktif ini, Kak. Betul, betul. Jadi program genre itu hadir karena itu juga. Oke. Kalau dari Bang Isan gimana nih? Pesan ya untuk remaja gitu ya. Pesan harapannya. Harapannya. Kalau dari aku untuk remaja, termasuk untuk aku sendiri, yang pertama kalian remaja itulah penentu kalian sekarang ya gitu. Kayak itu ya. Agak Kayak puitis. agak puitis Iya, gitu ya. bener. Tapi nggak apa. Iya ya. Jadi kalau sekarang kalian rusak, maka itu akan berdampak buruk kepada masa depan dan masa lalu tidak bisa kembali dan masa depan juga harus terus dijalankan kayak gitu. Kemudian untuk remaja juga dalam mengejar cita-cita itu tidak harus ada cinta. Tapi dengan adanya cita-cita pasti akan ada cinta. Ya, Betul. bisa lah di itu kan ya, Betul. Betul. dipikir sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir untuk kita para remaja, kita ini adalah generasi yang akan datang menjadi pemimpin bangsa. Seandainya kita itu tidak bisa untuk menunjang apa yang diharapkan oleh bangsa sebagai pemimpin, maka kemungkinan negara ini tidak akan pernah menjadi negara yang maju. Itu aja sih. Itu aja sih Bang. Iya. Oke. Ada nih tambahan lagi dari Bang Isan sama Kak Sasi. Harapannya Oh ya, harapannya belum ya? belum. Oh, belum ya? Belum. Ya, harapannya sebagai duta genre nggak sih ini? Sebagai duta genre, sebagai remaja gitu. Ya, sebagai duta genre dan remaja, harapan saya untuk kedepannya remaja itu mulai tadi aware ya dengan Iya, materi-materi genre, tidak lagi tabu, jangan merasa malu dengan materi-materi seperti ini, karena dengan adanya teknologi yang udah canggih, pencarian yang udah kemana-mana, tontonan yang udah kemana-mana, itu materi genre juga bisa menjadi tameng untuk kita ke depannya kayak gitu sebagai remaja. Dan itu harapan saya ke depannya, remaja menjadi remaja yang lebih mandiri untuk bertanya, mandiri untuk tahu, dan mandiri untuk selalu explore diri di masa depan. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaannya ada satu lagi nih. Ah, boleh. Apa tuh, Timbul Kak? di otak saya. timbul. Oh iya. Nah, ini kan duta genre Riau. Nah, mungkin kepada teman-teman atau audiens kita yang menyaksikan ini, kita tuh tidak hanya membahas mengenai materi ini saja, tapi tolong disampaikan Kakak dan Abang bagaimana sih tips and trick bisa menjadi duta genre, kemudian apa syarat-syarat menjadi duta genre ini, dan apa yang akan dilakukan pada saat menjadi duta genre? Mungkin ini sedikit pertanyaan penutup gitu. Karena biar teman-teman tahu juga kan Kak, Iya. Bang. Pokoknya hal pertama yang harus dimiliki itu kenal diri sendiri dulu, Kak. Jadi sebagai remaja itu apalagi duta genre nih, pasti mereka udah kenal dengan diri mereka tuh siapa, lalu potensi apa yang mereka punya sehingga dia bisa menjadi duta genre. Yang kedua itu pastinya tergabung di dalam PR. Harus tergabung Harus dalam PIK R tergabung ya di berarti dalam kalau PIK R. mau ikut duta genre Iya, nih. Ya, betul. karena dasar-dasar materi genre itu ada di PIK R, Kak. Oke. Ya. Terus apa lagi syaratnya tuh Kak? Lagi, Bang. Syaratnya yang pertama tentu remaja dan belum menikah. Oh iya. Yang Ya, kedua usia 12 sampai 24 tahun lah. Dan belum nikah. Dan belum menikah. belum menikah ya. Jadi kalau 16 tahun udah menikah, Ya. udah nggak remaja lagi. Yang Oke, kedua, oke. sehat jasmani dan rohani. Yang kedua Tidak itu. menggunakan narkoba. Tidak terjangkit penyakit menular. Ya, pokoknya tentang kesehatan lah gitu ya. Iya, iya. Ya, Kemudian pokoknya ya sehat. tadi secara umumnya harus tergabung dengan PIK R. Kemudian kalau secara pribadi menurut aku harus punya keberanian dan eksplorasi yang tinggi gitu.
Karena di genre ini kita akan banyak sosialisasi tentang kampanye tentang genre itu, artinya harus sering-sering pandai ngomong atau bicara Public speaking-nya, bicara speaking-nya, publiknya harus publiknya. Iya, bagus benar. ya. Ya, kemudian harus memperhatikan juga tentang penampilan tampil di depan umum, seperti itu. Itu sih yang Itu aja lebih ya. urgent. Karena kan di genre juga kita memperhatikan 3B itu Kak, beauty, brand, behavior. Ya. Oh Ya. ya, brain, beauty, behavior, and brave. Ya. Ya. Yes. Oke. Satu lagi mungkin agak sedikit extrovert gitu. Oh, Kalau harus dia introvert mungkin dia agak malas mengurung diri Iya, itu benar. susah jadi duta Jadi ya. kita jadi duta genre ini harus gampang nih berbaur Iya. dengan Karena kan dengan Iya. banyak orang kita Iya, tak dengan tahu banyak nih orang. latar belakang Betul, Iya, gimana. betul. Oke, baik. Luar biasa ya Sobat Perpustakaan, dari Bang Ihsan dan juga Kak Sasi. Kita belajar bahwa cinta bukan soal bunga dan janji semata gitu lah. Tapi soal keberanian merencanakan masa depan dengan sadar dan juga sehat gitu. Bahwa cinta berencana itu bukan slogan semata, tapi prinsip hidup yang bisa menyelamatkan generasi. Nah, jangan lupa literasi itu bukan hanya soal baca tulis saja, tapi juga tentang bagaimana kita memahami tubuh, emosi, dan juga tujuan ataupun goals dalam hidup kita sendiri. Karena yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya itu diri kita, bukan orang Oke. lain. Iya, gitu. benar sekali. Sepakat kan ya? Sepakat. Sepaket. Baik. Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah menyimak episode 4 ini dengan tema kita yang menarik dan dengan narasumber kita yang sangat-sangat keren lah pokoknya gitu ya, sangat menginspirasi. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan tautan video ini kepada teman-temanmu semua karena ini mengandung ilmu yang sangat banyak gitu ya. Baik, sampai jumpa di episode Ruang Literasi, episode kelima, karena disinilah kita mulai menyalakan cahaya pengetahuan untuk masa depan bangsa. Saya Olivia Fredelina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kak Terima Sasi kasih. dan juga Juga, Bang Kak Ihsan. Dadah.